Sini Pak mau bertanya sejumlah hal Pak terkait kemarin yang sudah disampaikan. Kalau Bapak selama menjadi Irjen di Kemenag itu sebenarnya proses untuk dapat satu jabatan itu bagaimana sih Pak? Untuk pengisian jabatan kosong itu? Pengisian jabatan Iya. jadi dilaksanakan melalui open recruitment, terus kemudian melalui asesmen, ada assessment center yang ditugaskan untuk melakukan tes psikologi, kemudian untuk tes-tes yang lain yang menjadi paket oleh tim asesmen itu. Ya misalnya melalui wawancara, psikotes dan lain sebagainya itu masih di dalam paket assessment center. Oke. Nah, tapi sebelum dia ikut itu ya harus merupakan pegawai yang tidak bermasalah. Oke. Tidak melakukan pelanggaran disiplin. Berarti peran sekjen dalam hal ini bagaimana Pak? Ya sekjen itu kan justru yang menyelenggarakan rekrutmen itu kan sebenarnya kan semua di bawah sekjen lah yang harus menegakkan aturan, jangan justru yang melanggar aturan. Kalau pas zaman Bapak pernah ada Pak informasi ada indikasi hal seperti ini loh gitu? Di penghujung akhir masa jabatan saya, Iya. itu kelihatan 1, 2 atau ya kurang lebih 3 itu yang seperti itu, tapi kan saya sudah menjelang lengser. Orang yang bermasalah diangkat, gitu aja. Oke. Kalau dari menterinya sendiri bagaimana Pak? Apakah beliau harus mengetahui prosesnya atau ada yang harus ditekan gitu Pak? Dari alur pertama pengumuman orang daftar, daftar saja harus dipilih orang-orang yang tidak kena sanksi, baru misalnya jumlahnya 25 orang. Ditulis biar urut-urutannya nggak bingung. Itu pengumuman, terus daftar ketemu banyak, dipilih orang yang tidak bermasalah, pangkatnya mencukupi, backgroundnya sesuai background pendidikannya, sehingga kompetensinya tuh sesuai dengan yang diharapkan dalam posisi jabatan. Setelah itu ikut tes potensi akademik. Setelah lulus disaring lagi, misalnya 25 tinggal 20. Lagi masuk assessment center. Terus kemudian tinggal 7 wawancara terakhir, tinggal 3 wawancara terakhir itu tinggal 1. Terkait di zaman Bapak tadi ada temuan kata Bapak ada beberapa gitu kasusnya yang mirip-mirip seperti ini, indikasinya itu bisa dijelaskan lagi Pak? Ya temuannya ya orang yang bermasalah tapi diangkat, itu kan kita pertanyakan. Oke. Ya tapi setelah itu kan saya lengser. Jadi orang bermasalah malah diangkat, misalnya orang yang bermasalah itu tidak diangkat. Berarti ini bisa dikatakan sering ditemui Pak ya di Kementerian Agama yang seperti ini prakteknya? Ya makanya saya ceritakan kalau di zaman saya di penghujung, saya kan 4 tahun setengah di situ. Iya. Kalau Pak ngasih menteri yang lama masih mendengar omongan saya. Oke. Ini jangan diangkat, gitu ya nggak diangkat. Masukan dari Irjen bahwa orang ini adalah bermasalah. Irjen itu di bawahnya itu loh staf yang melakukan investigasi, karena Irjennya juga merangkap ya. Yang nggak diperhatikan ya nggak bisa berbuat apa-apa stafnya. Oke. Staf Irjen yang misalnya ngasih rekomendasi, ngasih masukan ke Irjen yang merangkap sekjen, ya nggak berani. Iya betul. Kamu harus menurut kebijakan saya, kalau nggak saya pecat, itu kan ya takut. Iya betul. Misalnya ya ancamannya kan ada. Iya. Oke. Berarti Pak, kalau mau minta pandangan Bapak terkait kasus ini Pak nih, yang menjerat Romo Hormuzi begitu. Ini kan tokoh orang di luar nih Pak. Selama Bapak selama saya kan yang fokusnya kan ya penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu bahwa instansi pemerintah itu harus melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Iya. Good governance dia tata kelola pemerintahan yang baik tadi, transparan, ya berakuntabilitas, ya berintegritas, integritas itu jujur. Iya. Siapapun yang mengganggu dari luar, asalkan kita konsisten integritas, ya tidak akan tergoyahkan. Oke. Nah, tapi kalau masalahnya kan ya itu tadi. Yang eksternalnya itu adalah ketua partai. Iya.